Hai, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mikarni Halina Lupa. Saya dari kelas A2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur fungsi jaringan yang dimata kuliahi oleh Ilmu Dasar Keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Fania Escape MKes. Struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gangguan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam, usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran, sehingga disebut otot involunter. Kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang, 2 atau lebih, membentuk situm, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. D. Jaringan saraf. Jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otot, dan sumsum tulang belakang. Dan berikut merupakan gambar dari struktur saraf. Demikian presentasi saya hari ini. Pemaparan dari struktur fungsi jaringan. Berikut videonya. Semoga teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian menikmatinya. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.